Halo sahabat cinta kimia dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tentang teori atom mekanika kuantum. Pada materi tentang teori atom mekanika kuantum bagian 2 ini, kita akan membahas tentang penemuan model atom oleh Schrödinger dan juga akan membahas tentang bilangan kuantum. Seperti apa itu? Mari kita simak. Nah teman-teman, setelah kemunculan kuantisasi cahaya oleh Max Planck, Albert Einstein yang juga mengungkapkan kuanta Planck sebagai foton, dan juga Louis de Broglie yang mengatakan dualisme gelombang partikel, bahwa jika partikel berperilaku seperti gelombang, maka pastinya setiap partikel akan memiliki bentuk persamaan gelombang. Erwin Schrödinger yang merupakan seorang fisikawan dari Austria berusaha mencari persamaan gelombang 3 dimensi yang layak untuk elektron. Pada tahun 1926 ia mempublikasikannya, sehingga perumusan matematis ini dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Seperti apa persamaan ini? Ini dia. Suatu persamaan yang berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang yang menjelaskan perubahannya tiap satuan waktu. Jadi, rumus matematis sistem mekanika kuantum ini memiliki bentuk seperti persamaan gelombang. Erwin Schrödinger pun mengajukan teori yang disebut teori atom mekanika kuantum, yaitu kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Jadi nggak bisa kita tentukan pastinya elektron itu ada di mana, tetapi hanya kemungkinan atau probabilitas ditemukannya elektron yang disebut sebagai orbital elektron yang berupa awan elektron. Seperti apa awan elektron itu? Awan elektron itu berarti elektronnya bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom. Jadi kalau ini adalah inti atom, ada neutron dan proton. Nah, ini adalah awan elektronnya bergerak cepat mengelilingi inti sehingga kita tidak bisa tahu dengan pasti elektron pada kulit 1 misalnya tepatnya ada di mana ya, berapa jari-jarinya, sebelah kanan atau kiri. Nah itu nggak bisa, hanya probabilitasnya saja. Model ini disebut dengan model atom mekanika kuantum. Bagaimana sebetulnya bentuk orbital yang disebut sebagai awan elektron itu? Seperti ini teman-teman. Jadi, ada beberapa bentuk orbital atom. Ada S, P, D, dan juga F. Misalnya orbital S pada kulit pertama, bentuknya adalah bulat seperti ini. Inilah bentuk orbital 1S. Kemudian ini adalah orbital S pada kulit kedua atau dikenal dengan 2S. Yang ini 3S. Nah, di kulit 1 itu tidak ada orbital P, makanya kita tidak menemukan orbital 1P di sini. Orbital P baru ditemukan di kulit kedua, ini adalah 2P berarti. Kemudian 3P dan ini adalah orbital 3D, di mana orbital 3D ini baru ditemukan di kulit ketiga. Nah, kita nanti akan bahas lebih detail. Bilangan kuantum. Apakah itu bilangan kuantum? Yaitu suatu nilai berupa bilangan yang menunjukkan keadaan atau kedudukan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum ini ada 4 teman-teman, yaitu bilangan kuantum utama atau N, lalu ada bilangan kuantum azimut atau L, lalu ada bilangan kuantum magnetik atau ML, ada juga yang hanya menuliskan sebagai M atau ML, sama saja maksudnya. Kemudian bilangan kuantum spin atau MS, ada juga yang menuliskan dengan S. Nah, apa maksud dari masing-masing bilangan ini? Kita akan bahas satu demi satu. Bilangan kuantum utama.
adalah bilangan yang menunjukkan tingkat energi dari elektron. Di kulit mana elektron itu berada, seperti itu. Jadi N ini bisa bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai ini menunjukkan tingkat energi atau kulit lintasan elektron. Masih ingat model atom Bohr? Untuk memudahkan, kita bisa memahami bilangan kuantum utama ini dengan menggambarkan model atom Bohr. Seperti ini. Inti atom yang bermuatan positif di tengah, kemudian ada garis lingkaran di luar inti dengan jari-jari yang berbeda. Nah, makin dekat ke inti, tingkat energinya akan semakin rendah. Jadi ini lebih rendah dibandingkan kulit atau lintasan yang di luarnya. Sehingga N sama dengan 1 adalah yang paling dekat dengan inti, N sama dengan 2 adalah yang di luar dari N sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum ini merupakan bilangan yang menentukan momentum sudut orbital dan bisa menggambarkan bentuk orbital. Nilainya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1. Atau bilangan kuantum utama dikurangi 1. Misalnya nilai N adalah 3, maka L berarti 0, 1, dan 2. Kenapa sampai 2? Karena 2 adalah hasil dari N-1. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa nilai L juga bisa menunjukkan bentuk orbital, ya kan? Seperti apa itu? Nah, misalkan L sama dengan 0, itu akan menunjukkan orbital S, yang maksimum hanya bisa diisi oleh 2 elektron. S itu berasal dari kata sharp, dan orbital S berbentuk bola simetri yang menunjukkan bahwa elektron tersebut memiliki kerapatan yang sama jika jarak dari inti atom juga sama, seperti itu. Dan semakin jauh letak elektron dari inti atom, kerapatannya akan semakin rendah. Nilai bilangan kuantum utama suatu orbital akan mempengaruhi ukuran orbital. Semakin besar nilai bilangan kuantum utama, ukuran orbitalnya juga akan semakin besar. Misalkan 1s dengan 2s, maka ukuran orbital 2s itu akan lebih besar dibandingkan 1s. Tetapi yang paling besar atau yang paling jauh dari inti itu memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan yang paling dekat dengan inti. Kemudian L sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan orbital P yang maksimum dapat diisi oleh 6 elektron. Dan P berasal dari kata principal, berbentuk seperti balon terpilin dengan 2 cuping, seperti daun telinga. Kedua cuping terletak pada 2 sisi atom yang saling berseberangan seperti ini. Dan orbital P memiliki 3 jenis orientasi ruang, yaitu ini misalkan di sumbu X, berarti ini PX, ini di sumbu Z berarti PZ, dan ini di sumbu Y berarti PY, seperti itu. Selanjutnya L sama dengan 2 menunjukkan orbital D yang maksimum dapat diisi oleh 10 elektron. Dan D berasal dari kata diffuse. Orbital D memiliki 5 orbital dengan bentuk yang lebih kompleks dari sebelumnya dan orientasinya itu berbeda. Ada 4 orbital yang memiliki bentuk yang sama, yaitu balon terpilin dengan 4 cuping. Seperti ini. Sementara satu lagi balon terpilinnya 2 dengan arah yang berseberangan dan ada semacam donat di tengah. Nah, selanjutnya L sama dengan 3. Nah, lebih kompleks lagi. Ini menunjukkan orbital F yang maksimum dapat diisi oleh 14 elektron. F berasal dari kata fundamental. Orbital F memiliki bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Setiap subkulit F memiliki 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan energi yang setara. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya lebih dalam, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kuantum magnetik atau bilangan kuantum yang ketiga. Simbolnya adalah ML
atau bisa hanya dituliskan dengan M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Di dalam suatu subkulit, nilai M bergantung pada nilai bilangan kuantum azimut atau L. Ya, jadi ML ini akan memiliki nilai dari minus L sampai plus L. Dan untuk nilai L tertentu, misal L sama dengan 2, maka akan ada 5 nilai M, yaitu minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Dan jumlah M ini menunjukkan jumlah orbital dalam subkulit dengan nilai L tertentu. Misalkan L sama dengan 2 kan berarti subkulitnya adalah D. Dan D tadi memiliki 5 jenis orbital, ya kan? Jadi ada 5. L sama dengan 2, ML-nya minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Kemudian bilangan kuantum spin atau MS, atau bisa juga disebut dengan S, itu menyatakan momentum sudut suatu partikel. Nah, suatu partikel itu dapat memiliki bilangan kuantum spin plus setengah atau minus setengah. Nilai positif dan negatif ini menyatakan spin atau rotasi partikel dalam sumbu. Sebagai contoh, untuk nilai S sama dengan plus setengah berarti berlawanan arah jarum jam atau bisa dituliskan dengan arah panah ke atas. Sementara S sama dengan minus setengah berarti searah jarum jam atau bisa dituliskan dengan arah panah ke bawah. Diambil nilai setengah karena hanya ada 2 peluang orientasi, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas 50%, yang mengarah ke bawah juga 50%. Nah, jika kita rangkum, kombinasi dari bilangan kuantum kurang lebih akan seperti ini. Di kulit K, yang merupakan kulit yang paling dekat dengan inti, memiliki bilangan kuantum utama atau N adalah 1, L-nya adalah 0, subkulitnya hanya ada S, jadi ML-nya adalah 0, dan orbital dalam subkulitnya itu hanya ada 1, jumlah orbitalnya juga ada 1, dan jumlah elektron maksimum adalah 2. Untuk kulit L yang memiliki N atau bilangan kuantum utamanya adalah 2, L-nya itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Subkulitnya bisa S dan P. Jadi ML-nya adalah, untuk yang subkulit S adalah 0, untuk subkulit P adalah minus 1, 0, dan plus 1. Dan orbital dalam subkulitnya berarti yang untuk yang S adalah 1, untuk yang P adalah 3. Dan jumlah orbital pada kulit L atau N sama dengan 2 adalah 4, ya, karena 1 ditambah 3 adalah 4, dan jumlah elektronnya maksimum 4 kali 2, karena satu orbital hanya maksimum bisa diisi oleh 2 elektron, jadi 4 kali 2 jumlah elektronnya adalah 8. Kulit M atau bilangan kuantumnya adalah 3, L-nya ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Subkulitnya bisa berupa S, P, dan juga D. ML-nya untuk subkulit yang S adalah 0, untuk yang P minus 1, 0, dan plus 1, dan untuk yang D adalah minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sehingga orbital dalam subkulitnya untuk yang S adalah 1, P adalah 3, yang D adalah 5, jadi totalnya adalah 1 tambah 3 tambah 5, 9 kali 2, jumlah elektronnya maksimum adalah 18. Dan untuk kulit yang lebih luar lagi, yaitu kulit N, memiliki bilangan kuantum utama adalah 4, lalu L-nya masing-masing adalah 0, 1, 2, 3, maksimum 3 karena kan L sama dengan N-1 ya. Jadi subkulitnya adalah untuk yang 0 ada S, yang 1 ada P, untuk yang L sama dengan 2 adalah D, yang L sama dengan 3 subkulitnya adalah F, jadi ML-nya yang S 0, yang P minus 1, 0 plus 1, yang D minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2, yang F minus 3, minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Jadi orbital dalam subkulitnya masing-masing untuk yang S ada 1, yang P ada 3, yang D ada 5, yang F ada 7. Kita total, berarti jumlah orbitalnya adalah untuk kulit N adalah 16 dan jumlah elektron maksimum yang bisa menempati kulit N adalah 32 elektron. Seperti itu teman-teman.
Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada dua elektron atau lebih yang memiliki kombinasi bilangan kuantum yang sama atau memiliki keempat bilangan kuantum yang sama karena menempati tempat yang berbeda-beda dan rotasi elektronnya juga berbeda. Hal ini disebut juga sebagai asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli ini bisa dijadikan dasar untuk mempelajari tentang konfigurasi elektron. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Nantikan di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.